Halo, poro kawulo ingkang sregep, kembali lagi bersama catatan ingsun. Hari ini gue mau ngejelasin kenapa gue bermasker di rumah. Jadi pada suatu hari di tanggal 13 Desember itu sejumlah orang di kantor Bini tuh positif. Jadi mau gak mau bini gue minta buat tes serologi. Tes serologi itu udah 2 kali. Minggu sebelumnya dia udah tes serologi, hasilnya non reaktif. Tanggal 13 dia tes lagi serologi di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Katanya besoknya akan, tanggal 14 itu akan ada hasilnya. Tapi ternyata malam 13 malam itu udah langsung dikasih tahu bahwa reaktif. Geger? Enggak sih. Terus akhirnya laporlah ke puskesmas. Dari puskesmas langsung dijadwal untuk swab PCR itu tanggal 15, hari Selasa. Nah, hari berganti. Oh ya, sebelum dia tes PCR itu begitu reaktif dia langsung otomatis pakai masker. Langsung bermasker 24 jam. Dan ternyata tanggal 22, 23 itu gue berencana untuk staycation ke salah satu kaki gunung di Jawa Barat. Itu gue udah booking, udah segala macem lah, udah prepare lah. Kita tungguin hasilnya nih gimana nih. Uang juga udah kita sisihin buat ini, nanti perjalanan gini buat beli logistik segala macam. Kita mau camping rencananya. Tiba-tiba tanggal 21 Desember datanglah kabar gembira. Ternyata positif hasilnya. Ya udahlah, mulai dari situ semua gue cancelin. Sampai ke ke pihak sananya tuh kan gue udah DP nih 50%. Terus tanya gimana nih prosesnya bla 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 bla. Akhirnya gue minta reschedule buat tahun depan di akhir bulan Januari. Udah tuh langsung belanja segala macem, nyiapin lah, mulai dari katanya ada yang bagus tuh clover honey, jadi madu juga, tapi varian dari madu yang ini disebut-sebut paling bagus lah, karena harganya juga bagus. Di pasaran itu untuk 500 ml itu harganya 500 ml apa miligram ya? Mililiter kayaknya. Miligram itu sekitar 450.000 dan dapat harga bagus sekitar 330 lah mau ongkir. Terus kita beli lah. Terus ini analis. Terus selain itu akhirnya karena ada sedikit gejala kayak batuk gitu, terus pusing, tapi untungnya nggak ada demam. Akhirnya sama rumah sakit sama puskesmas juga dikasih obat batuk, terus obat pusing sama vitamin. Terus sama rumah sakit dikasih tahu bahwa ada satu vitamin yang nggak ada di dia dan harus beli. Akhirnya belilah di apotek namanya zinc. Zinc itu penjelasannya cari sendiri. Terus juga mulai beli banyak vitamin C. Vitamin C ini dapat yang dari puskesmas itu 50 gram, tapi beli lagi yang 500 mg. Terus beli macam-macam lah, beli UC 1000. Terus ada juga dapat kiriman susu Bir Brand. Terus beli juga Bir Brand. Terus dapat kiriman larutan penyegar cap kaki 3. Karena genit amat, mahap di samping. Terus kami juga mulai stok masker karena ya mau gak mau udah harus bermasker gitu. Dan akhirnya kita isolasi mandiri di rumah, dan gue pun langsung sekeluarga tuh tujuh orang itu langsung dijadwalin swab di hari Rabu tanggal 23. Terus kita swab, terus
masker tuh kita siapin semuanya, ada juga kiriman masker harian, terus ada juga masker medis. Jadi mulai tuh 24 jam pakai masker, terus segala kegiatan mulai dibatasin. Tapi yang jelas sejak hari Selasa, Senin itu gue dapat kabar gue langsung pulang dari kantor, terus mulai isolasi mandiri Selasa sampai sekarang tuh tanggal 28 ini masih nunggu hasil swab. Terus apalagi yang kita borong tuh kemarin, vitamin, terus oh iya sama itu Linhua itu produk dari Tiongkok, dia kayak vitamin gitu yang konon kabarnya di Wisma Atlet pun beredar info bahwa Linhua itu bagus buat pemulihan. Akhirnya beli juga online sama dapat kiriman juga Linhua ini bentuknya kapsul gitu. Terus apalagi ya, banyak nih kita beli tuh. Dan ya selama hidup bersama COVID itu ya sebenarnya sih biasa-biasa aja, karena nggak ada komorbid, nggak ada penyakit penyerta gitu. Nih si Andres juga masih lincah-lincah aja nih tuh. Coba bye dulu. Bye. See you again. Namanya siapa? Rumahnya di mana? Pondok bambunya mana? Gitu. Jadi kalau ada yang mau main ke rumah boleh. Kan udah dikasih tau Ana rumahnya di mana. Terus ya keseharian ya kita berjemur. Itu kalau pagi berjemur. Jadi biasanya yang jemur duluan tuh Ana sama bini gue tuh jemur duluan. Terus habis itu karena gue bangunnya terlalu pagi, jadi gue paling berjemur jam 10, jam 11 berjemur. Terus kalaupun makan, ya selesai makan tuh udah semprot karena gue juga nyediain ada air desinfektan udara gitu. Itu belinya dari mereknya Max Clean. Jadi tiap bini gue kelar makan karena dia harus buka masker, semprot dulu. Ya begitulah serunya tidur pakai masker selama 24 jam full pakai masker. Jadi basah ganti. Dan yang penting semangat. Selama masih semangat, kan semuanya bisa dilewatin. Dan karena ini udah hari ke-15 buat bini gue, jadi dia sebenarnya tidak ada swab ulang, karena menurut Kementerian Kesehatan itu setelah 14 hari ya udah lo akan dapat surat keterangan, nggak ada gejala, udah lo dapat surat keterangan bahwa lo telah selesai isolasi mandiri dan bisa beraktivitas kantor lagi. Tapi karena butuh kepastian, jadi akan swab mandiri. Rencananya mungkin hari Kamis tanggal berapa itu, 29 berarti 29 enggak 30, tanggal 30 Desember. Nah karena ini sekarang tanggal 28, jadi ini analis lagi lihat ini orang yang isolasi bareng, dia masih begitu cek aja kayak nggak ada apa-apa, karena dia nggak tahu juga kan apa itu corona. Halo, ini lagi mau PCR kedua, bukan saya. Dia mau PCR kedua untuk memastikan setelah karantina 14 hari. Rame banget ini di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, masih ngantri.
Nah, halo para kaulo, sekarang tanggal 31 Desember 2020. Tidak semalam, lewat setahun. Ini meneruskan vlog kemarin soal hidup bersama Corona. Alhamdulillah, hasil swab aing negatif. Padahal berkehidupan sekamar bersama suspek positif corona, dan hasilnya nanti gue tunjukin. Ya begitulah hasil itu. Pokoknya dari swabnya itu tanggal berapa ya, lupa, pokoknya di situ ada deh. Terus hasilnya itu ketahuan akhirnya negatif. Analis juga alhamdulillah negatif. Terus bokap, nyokap, adik ipar sama ponakan juga negatif. Terus adik gua yang perempuan yang tadinya positif, terus dia tes lagi sudah negatif. Jadi untuk apa namanya, bersama menghadapi corona itu, selain imun, pikiran yang positif juga harus terus. Jadi buat yang masih ninjo gitu, waduh gerah banget kayaknya. Jadi buat yang masih positif tetap semangat. Terus buat yang keluarganya ada yang positif, bikin orang yang positif itu tidak sendirian. Jadi support terus, semangatin terus. Jangan biarkan orang itu berpikiran bahwa dia sendirian, dia dikucilkan, karena itu bisa menurunkan imun. Moodnya juga harus dijaga. Terus kalau yang masih positif dan bergejala, semoga segera bisa melewati masa-masa kritis, karena sekarang kondisi rumah sakitnya juga udah pada habis ruangannya. Tetap semangat. Terus di luar juga jangan lupa 3M. Iya, hujan. 3M itu penting. Cuci tangan, terus memakai masker, itu juga penting supaya nggak terpapar gitu. Oke, sampai sini dulu. Terus semangat, kita pasti bisa ngelewatin masa-masa sulit ini sampai dengan vaksin ditemukan. Tetap 3M. Kalaupun vaksinnya juga nanti udah ditemukan, tetap juga kita harus jaga 3M. Oke? Dan ada penampakan di belakang. Oke, sampai ketemu lagi. Polo kaulo ingkang sregep. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa like and subscribe kalau misalnya lu ngerasa tayangan-tayangan di channel Catatan Ingsun ini berguna bagi bangsa, bagi agama, dan bagi negara. Tetap nasionalis, agamis, dan rock and roll.